warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sri Indah Wulansari, mahasiswi Bimbingan Pendidikan Islam semester 7. Pada kesempatan sore hari ini yang alhamdulillah cerah banget ini, saya akan membahas tentang sukses berbisnis dari usahawan. Karena hidup itu perlu belajar, seperti juga halnya dengan berbisnis. Belajar berbisnis secara otodidak saya rasa itu juga bisa. Nah, salah satunya itu belajar berbisnis dari usahawan ini nih. Nah, yang pertama belajar berbisnis dari usahawan yang bernama Bambang Mustari Sadino atau yang sering dikenal dengan sebutan Bob Sadino. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan nih siapa beliau. Nah, jadi cerita awal mula bisnisnya itu beliau ini sejak kecil itu hidupnya sudah berkecukupan, bisa terbilang nggak nelongso banget gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kedua orang tuanya itu meninggal dunia. Nah, keadaan tersebut memicu beliau itu untuk menjalani bisnis yang dimulai dari menyewa mobil. Jadi ceritanya itu bisnis beliau yang pertama kali itu sebagai agen penyewaan mobil. Namun seiring hari berjalan nih, bisnis tersebut mengalami kebangkrutan dikarenakan Bob Sadino ini mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya ini rusak. Nah, jadi nggak bisa deh nerusin usahanya. Nah, di samping itu beliau ini memiliki teman yang membawa perubahan bagi Bob Sadino. Jadi ceritanya nih, temennya ini memberi 50 ayam ras. Nah, di samping itu Bob Sadino memanfaatkan adanya ayam ras tersebut dengan cara apa? Ya, dengan cara mengelola bisnis dari ayam petelur. Nah, di samping itu beliau itu terus memanfaatkan adanya ayam tersebut. Di samping itu pula beliau mencoba bisnis yang baru. Dan terus akhirnya beliau sukses menjadi wirausahawan. Di samping kesuksesan Bob Sadino yang bisa terbilang luar biasa banget nih, beliau itu juga pernah mengalami depresi yang sangat tinggi loh teman-teman. Karena siapa sih yang gak depresi kalau tiba-tiba kita itu harus berjuang merintis bisnis dari nol, mencoba hal-hal baru. Tapi hal tersebut itu enggak memicu nurunnya semangat beliau nih. Tapi di samping itu beliau itu dapat mengambil hikmahnya dan akhirnya menjadi salah satu wirausahawan tersukses di Indonesia. Yang kedua yaitu Susi Puji Astuti. Ceritanya ini Susi Puji Astuti itu sudah memiliki jiwa bisnis sejak ia duduk di bangku SMP. Jadi beliau ini adalah anak dari seorang pedagang hewan. Bisnisnya beliau ini terfokus di bidang ikan. Beliau sempat mengalami kendala untuk meminjam uang ke bank untuk proses pembuatan pesawat yang diberi nama Susi Air. Nah, hal tersebut digunakan untuk memudahkan akses transaksi bisnisnya beliau. Nah, namun di samping itu beliau itu memiliki jiwa yang semangat banget, teguh terhadap prinsip, dan akhirnya beliau itu bisa menjadikan sawah tersebut itu digunakan untuk mempermudah akses bisnisnya di bidang perikanan. Jadi untuk proses pengambilan ikannya, pendistribusiannya, jadi menggunakan pesawat yang diberi nama Susi Air. Nah, di samping itu, di samping kendala yang beliau pernah alami nih, akhirnya beliau itu memiliki banyak permintaan dari LSM luar negeri maupun dalam negeri. Nah, akhirnya di samping itulah bisnisnya mulai meroket.
Dan yang ketiga yaitu Jogi Hendra Atmaja, pendiri dari PT Mayura Tbk. Nah, pasti udah kenal banget kan sama produknya, mulai dari Malkis Roma, Kopiko, dan lain sebagainya. Namun di samping bisnisnya yang sukses nih, beliau itu berkontribusi dengan kedua temannya, jadi saling membantu gitu. Pembahasan kali ini yang dapat saya ambil yaitu cobaan bagi makhluk hidup itu pasti ada. Tanpa cobaan kita mungkin nggak bisa berkembang, lebih maju, lebih semangat dalam mengarungi hidup. Nah, coba ubah mindset kita ya teman-teman. Di samping cobaan pasti ada suatu hal yang membawa pembaharuan bagi diri kita sendiri. Nah, kalau teman-teman punya kritik dan saran atau ada idola kalian di bidang bisnis, boleh banget ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa. Terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.